Kalau kita tadi bilang, abang sempat bilang, ya notulen aja kan nggak ada yang punya kan. Maksudnya tidak diperjualbelikan dan lain-lain, tidak ada. Sebenarnya sih beberapa sih ada sih bang. Termasuk kan di Andri. organisasi Gerakan Revolusi Pemuda kan di Garuda itu yang kita pelajari juga, anak-anak muda yang kita kader. Memang kita melihat semuanya itu nggak ada masuk ke grassroots dan lain-lain. Pembelajaran tentang lahirnya Pancasila, prosesnya sampai 18 Agustus, tentang bagaimana pentingnya Indonesia merdeka itu untuk apa, itu kan tidak pernah jelas gitu tentang pendirian negara ini seperti apa. Memang sejarahnya saya rasa malah sebenarnya bukan tidak dipelajari tapi sengaja dihilangkan mungkin. Ya kalau Karena saya ada dihilangkan berarti kan kesannya gue walaupun gue percaya itu, cuman kan kesannya gue baik, kesannya kan ini teman-teman dia berusaha untuk menghaluskan saja. Karena tapi abang juga merasakan hal itu berarti ya? lah iya Merasakan feel yang sama iya berarti? gini, paling gampang tuh ngacurin sebuah bangsa adalah oprak-aprik aja nih sejarahnya. Pendidikannya lo obrak-abrik. Iya. Selesai kok itu. Iya. Kesalahannya bukan kesalahan lah ya. Maksud gue ya zaman dulu itu era sebelum 32 tahun tuh kita menjadi bangsa hedonisme ya segala macam. Kita bisa dibilang bahwa ya duit kapitalis Ya, masuk ya, segala benar. macam. Makanya kalau kita bilang memang sih Bung Karno punya salah karena ada masukin paham Nasakom di mana sudah namanya komunis. Ya. Nah sebetulnya komunis itu orang tuh suka agak beda antara komunis dengan ateis. Walaupun tipis, cuman beda ininya sebenarnya. Atau komunis dengan sosialis gitu ya. Komunis dengan sosialis itu juga ini kan. Tapi maksud aku cuman yang cenderungnya kan ya banyak kepentingan Iya. politik lah. Ya terlalu dekat sama Rusia, terlalu ini apa segala macam ya. Yang di sebelah sini gerah juga. Iya. Ya dan memang Bung Karno itu mengerti sekali petanya maksudnya para founding fathers tuh mengerti sekali namanya geopolitik, mengerti sekali. Jadi mereka juga kayak tiba-tiba kakek gua jadi menteri pertahanan kan gitu kan. Menteri luar negeri juga. Menteri luar negeri juga, perdana menteri Perdana menteri juga. Iya. Terus dari sisi keuangan juga jadi BI juga. Iya, pendiri Bank Indonesia Pendiri BI bersama juga. Dr. Muardi juga tuh. Iya, jadi kan itu dia yang termasuk yang diriin juga. Jadi memang memang pada zaman itu memang orang itu memang Itu belum aja ada, gitu itu aja satu sih. Termasuk intelijen ya Pak? Iya itu juga, ya betul beliau juga. Jadi maksudnya dia tuh mengerti sekali bahwa Padahal ekonom ya. Iya. Tapi kemampuannya tuh bisa ke semua lini. karena sebetulnya kakek gue itu memang lulusnya di ekonomi. Iya. Jadi dia tuh agak lama di Belanda. Jadi Belanda tuh agak enak gini. Lo bisa sekolah. Kakek gue gini, dia tuh sekolah nih ya, sekolah. Tapi sampai akhir dia kayak ikut ujian. Oke. Karena kalau dia udah ikut ujian, terus dia kalau dia sudah dapat Udah lulus, title, ya. dia mesti pulang. Jadi dia ngambil berapa major, ada politik dia ambil, ada juga sisi hukum juga yang pernah dia ambil, gitu kan. Memang berakhirnya di ekonomi. Cuman jadinya ya dia mengerti hal itu, makanya dia juga kalau lo sempat ke rumah gitu dengan satu ruangan itu isi buku semua yang di ya. atas ya. Itu semua buku ada, mau dari Karl Marx ada, apa segala macam ada, mau Tapi saya memang paham itu kan maksudnya kan paham kanan paham kiri emang harus dipelajarin semua itu gitu kan loh. sebagai pisau bedah mereka di era Betul. itu kan. Dan untuk juga jadi dia bisa ngambil mana yang terbaik buat Indonesia. Iya. Tidak ada fanatisme untuk sebuah golongan atau tidak ada sebuah fanatisme terhadap sebuah golongan atau sebuah ajaran tidak ada. Oke. Terus yang juga pertanyaan juga ini buat abang juga, yang banyak juga teman-teman nih nggak banyak tahu karena di era Pak Harto sampai sekarang ini masih ribut masalah yang pertama kali ngomongin Pancasila siapa sih? Kan itu. Di sisi lain ada yang bilang Bung Karno, di sisi lain ada yang bilang Muhammad Yamin, prosesnya dan lain-lain. Tapi kan Bung Hatta waktu beliau
meninggal, beliau kan membuat ada 2 wasiat. Betul. Salah satunya itu yang saya tahu dari Bu Mutia itu tidak mau Guntur. dimakamkan Oh, iya. di Taman Makam Pahlawan. Nah itu abang mungkin bisa ceritakan tentang Tidak, hal itu. saya mau dikuburkan bersama orang yang saya perjuangkan. Oh makanya dia tidak mau di Taman Makam Pahlawan gitu ya. Bukan bersama teman-teman saya, enggak. Oke. bersama yang saya perjuangkan. Oke. Makanya Makanya nyampe dimakamkan ke tanah kusir gimana caranya gue nggak tahu. Oke. Karena kan juga di situ kan ada karet, ada Iya. apa, atau mungkin karet sudah penuh, makanya tanah kusir daerah baru apa segala macam. Itu memang dia juga dibilang bahwa saya nggak mau, saya Wasiatnya mau, Bung Hatta nih ya. ya saya mau dikuburkan bersama teman-teman bersama orang yang saya perjuangkan. Makanya Oke. ya dia bukannya bilang saya nggak mau di Taman Makam Pahlawan. Gua sih izinnya gimana, pokoknya yang kira-kira Inti begitu deh. wasiatnya. Terus yang kedua adalah dia juga bilang sama Guntur bahwa yang nulis apa yang Pertama kali. enggak, dia bilang Pancasila itu adalah, dia bilang sama Guntur adalah itu karya bapaknya dia, Oh oke. Bung Karno. Ya. Kira-kira seperti itu. Cuman memang sebetulnya gini, Bung Karno itu adalah orang yang sangat karismatik. Dia itu kalau dia ngomong itu tuh kayak seolah tuh dia tuh ngomong sama bangsa Indonesia. Jadi gini, sesimpel bahwa dia bilang bahwa ada pidatonya dia kan, kalian larilah ke depan rumah kalian, lalu ambil bambu lalu potong. Pada zaman itu memang dia bilang bahwa rumahnya ya memang ada banyak bambu, maksudnya rumah zaman dulu kan pasti ada bambu, ada apa segala macam gitu loh. Jadi terus kayaknya rakyat Indonesia tuh, wah Bung Karno ini ngomong sama gue, gitu loh. Jadi cara ngomongnya Merasakan feel yang sama. feel yang gitu ya. sama gitu loh. Terus udah gitu Pancasila itu adalah ya nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang sudah mungkin ratusan ribuan tahun dari sebelumnya, dari zaman apa kerajaan dan lain-lain. betul, itu memang sudah, oh iya kita mesti punya Tuhan. Kita mesti sudah punya membumi di dalam kita mesti punya kita bergotong royong, lalu mufakat. Iya. Cuman ya orang harus sampai ya deal or no deal kan, itu kan ya mufakat, masing-masing mencari kesamaan common sense. Jadi, Bukan one man one vote ya. bukan begitu, jadi tetap aja, karena kalau one man one vote lu mungkin kalah suara sama gua, cuman gua akan merasa lebih superior dari lu pasti kan mau mengerjakan hal yang gua lakuin. Dan itu kalau terjadi waktu kita mendirikan dasar negara, mungkin jadinya bukan Pancasila ya, kalau one man one vote. Mungkin jadinya syarikat Islam. Karena mayoritas kan beragama Islam. Nah, enggak juga. Jadi sebetulnya memang Bung Karno makanya waktu dibilang pengen syarikat Islam, Bung Hatta yang menolak. Iya. Bung Hatta Islamnya kurang kuat apa? Iya. Iya. Yang menginginkan hal itu kalau nggak salah Ki Bagus Hadikusumo ya, yang sempat ada di risalah banyak lah yang BPUPK, semua orang setuju. Bung Hatta bilang tidak, karena apakah Bung Hatta nggak Islam? Bukan. Iya. Karena kalau menjalankan syariat Islam, orang Islam mesti menjalankan syariat Islam, orang Kristen mesti jalan syariat Kristen. Iya. Buddha Hindu mesti jalan syariatnya mereka masing-masing. Iya. Kok mesti disamain Islam sama Kristen? Iya. Gitu loh. Jadi pemikirannya bukan berarti wah Bung Hatta nggak Islam, bukan Islami, nggak gitu. Iya. Itu sudah kayak ya lo makan mesti pakai tangan. Yang nggak punya tangan ya makannya dengan caranya sendiri. Iya. Iya. Ya kan gitu loh. Ya, jadi kan bisa dipikirin bahwa masing-masing itu punya ininya sendiri-sendiri. Iya, betul. Dan disitulah kenapa, dan juga disitulah kenapa yang ya kita harus saling toleransi. Karena Bung Karno waktu notulennya waktu dia speech di 1 Juni, ada kata-kata yang dia juga sampaikan, ini cukup menarik buat saya pribadi. Karena memang waktu itu di sidang itu
mayoritas beragama Muslim. Yang Kristen mungkin hanya 1% kali. Ya termasuk Ahmad Ramis kan sebagai panitia 9. Tapi Bung Karno bisa dengan speech-nya dia bilang, jika nanti di dalam Indonesia merdeka ada ingin letter atau surat-surat kebijakan-kebijakan politiknya ingin sesuai dengan teman-teman yang beragama Kristen, sesuai dengan Isa Al-Masih, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Sama juga dengan yang beragama Islam, lakukanlah dengan itu. Buat saya sih amazing ya, karena waktu itu bisa disampaikan bahwa beberapa agama di situ pun Bung Karno juga mengatakan hal tersebut gitu. Yang sebenarnya kalau sekarang aja kan mungkin kalau yang sedikit mungkin banyak juga yang udah nggak dipedulikan gitu. Tapi saat itu di sidang itu mereka memperdulikan sampai yang yang sedikit jumlahnya itu juga dipikirin gitu saat itu. Karena masih diingat gini loh, sebuah bangsa itu kan tidak mempedulikan agamanya apa. Kita punya common tujuan, ya kan? Kita bangsa Indonesia nih. Visi dan misi yang sama. Visi misi yang sama, karena gini loh. Kayak contoh ya, kadang-kadang masalah negara, masalah kebangsaan itu kan sesuatu yang abstrak. Bentuknya apa? Negara ada tanahnya. This is my land. Ya kan, ini rumah gue ini. Kebangsaan ininya apa? Patokan dari seorang bangsa itu apa? Nggak ada loh, abstrak. Dan juga kenapa sih kita kalau nationality itu jelas. Kebangsaan tuh bukan, bisa aja dia warga negara asing tapi dia bangsa. Ya kita lihat Amerika lah ya. Amerika jadi suatu bangsa padahal mereka pendatang. Iya. Tapi dinyatakan sebagai suatu bangsa akhirnya, kan. Tapi maksudnya banyak, kita masih ingat bahwa para yang founding fathers kita, ya selama dia membela bangsa Indonesia, mau dia China, mau dia Arab, mau dia Jawa, Sunda, India segala macam, ya banyak kok. Maksud gue yang kakek gue tuh masih berkerabat ya dengan mereka, bahwa ya mereka memang ngebela kok, mereka emang dia sayang sama kakek gua, dia sayang sama bangsa ini, dia support perjuangan. Meskipun banyak juga yang misalnya suku dari Tionghoa yang juga waktu itu mendukung Belanda, atau dari Arab juga yang mendukung Belanda. Betul, banyak. Indonesia pun juga banyak. Yang Jawa pun juga banyak. Karena tapi ayah juga pernah cerita bahwa ini teman dekatnya dia, tetangga lah gitu boleh dibilang, ikut Kenil. Dan waktu ditanya, kenapa kok sampean, kan karena Jawa gitu, orang Jawa, kok sampean kok mau ikut Kenil? Ya kan kita dapat telur, dapat roti, dia bilang dapat roti, dapat susu, terus dapat gaji. Terus malah ayahku yang dibilang, ngapain Mas ikut Republik? Orang belum tentu bisa merdeka, nggak dapat apa-apa. Dan itu nyatanya kan akhirnya bener, waktu itu ayah sampai agresi militer dan lain-lain gitu ya, sampai mesti ke Solo, ke Jogja dan lain-lain gitu. Jadi saat itu juga pilihan kan buat itu sangat sebuah pilihan. Dan sampai sekarang pun juga gitu. Banyak kan yang masyarakat sekarang ya tidak peduli dengan nasib bangsa. Sudah apatis juga ya, banyak yang sudah mau dibenahin. Apatis juga sekarang sebetulnya karena capek sih. Maksudnya gini, mau dibenahin dari mana gitu ya. Iya, tapi sebetulnya kan sekarang sesimpel common sense deh. Maksudnya gini, yuk kita tidak ikut memperkeruh suasana aja. Sosial media gila sob. Apa juga semua netizen maunya. Wah, plus 62 sama maha benar kan? Iya. Komennya segala macam. Orang kadang-kadang yang kena kasus nggak atau misalnya yang tokoh pelakunya nggak masalah, kok yang komen yang lebih sadis, gitu kan? Nah, mereka senang dengan memberikan haters atau segala macam ya. Kalau gue sih berusaha untuk kalau nggak ngerti ya diemin aja lah. Kalaupun nggak, ya kalau bagus kita sebarin, tapi kalau negatif ya kita
sampai kita dapat bener-bener bahwa oh sebenarnya gimana. Iya. Harus melihat dari berbagai sisi dan iya, lain-lain ya. Kalau misalnya Indonesia kasarnya juara Olimpiade, ya kan, udah itu sebarin ya, itu udah yang bagus-bagus langsung sebar aja. Tapi kalau misalnya kasus-kasus yang kebangsaan lah, yang belum tentu tes-tes kebenarannya yang segala dan macam, ya cari aja kalaupun tahu ya dimin aja dulu. Gitu Banyak loh. juga yang berusaha menjadi sejarawan instan sekarang ya. Ya karena kembali yang punya corong itu didengerin. Ya adik-adik kita lah ya, ponakan-ponakan kita. Itu anak-anak kita tuh bisa dibilang ya, mereka mencari kemana? Iya. Iya. Betul. Mereka mencari kemana source-nya? Yang gampang mana? Iya. Sosial media paling gampang. YouTube. Internet segala macam. Yes. Wikipedia pun bisa diedit dan lain-lain. Wikipedia bisa diedit. Karena cuman sempat paling ada, enggak ya kalau itu aja UN aja bisa berubah kan, makanya bisa habis itu dia bisa di lock. Ya maksud gua itu yang mereka yang jadinya ya kalau terus akhirnya nggak punya tahu siapa-siapa, mereka cari ketokohan. Satu hal lagi, gue kan di PKP 3KI ya. PKP 3KI itu adalah singkatannya dari Persatuan Putra Putri Persatuan Keluarga Putra Putri kok gue lupa sih kayak Perintis Kemerdekaan Indonesia. Mohon maaf nih Bapak Ketua Ibu Ketum misalnya begini, mohon maaf. Tapi maksudnya adalah jadi kita adalah keluarga-keluarga perintis. Di perintis sendiri pun banyak disalahgunakan. Karena pada zaman dulu, baik yang ngaku-ngaku juga lagi ya bang. Ya ini dia. Zaman dulu itu mereka dapat bantuan dari pemerintah, dana sosial kan. Terus sekarang demi mereka mengaku mendapat bantuan, mereka rela tuh bikin sejarah, ngaku-ngaku ikutan di sini, ikutan di situ. Jadi tuh dulu kan memang ada dua, masa ada yang perintis, ada yang veteran. Veteran adalah tentara, gitu kan. Kalau perintis itu ada yang sipil kayak kakek gua, itu semuanya adalah pada dasarnya yang berjuang sebelum tahun 45 itu perintis. Tapi habis itu kebagi dua, ada yang sipil sama tentara militer gitu. Setelah 45 itu masuknya veteran ya. Masuk veteran gitu kan, dan setelah itu masuk perintis. Nah, jadi itu sebetulnya veteran sih bisa dibilang perintis juga karena dia kan memang berjuang sebelum 45 ya. Cuman kan tapi ada juga yang kalau berjuang setelah tahun 45 itu masuknya veteran. Betul. Karena perintis habis itu habis. Kan gitu loh. Nah, cuma kan habis itu dibikin-bikin. Wah, seolah-olah dia ikut sini. Terus ada lagi sempat kejadian lagi pemerintah ngeluarin lagi perintis untuk Irian Barat, kan. Nah, terus apakah itu masuk perintis? Ya, politik. Tapi kalau logikanya juga kan ya nggak gitu. Timur juga begitu kan. Tapi maksudnya ya kalau saya sih bukan agensi yang lain-lain, cuman saya cuma melihat bahwa kalau namanya perintis adalah untuk membuat perintis apa? Perintis kemerdekaan apa? Kemerdekaan negara Indonesia. Ya potong 45 sebelum. Ya sebenarnya militer juga ada, contohnya beberapa teman ayah yang kita juga tahu dulu ikut dari peta pendirian dari BKR, TKR sampai TNI tahun 45. Nah itu perintis. Tapi setelah logikanya itu. Nah tapi setelah tahun 45 mereka ikut berjuang dan baru masuk, kan banyak juga yang setelah merdeka baru masuk nih untuk ketentaraan dan lain-lain. Nah itu sudah masuknya ke veteran. Nah, cuman canggihnya itu veteran juga ada klasifikasinya. Contoh misalnya ada veteran pejuang, itu yang tahun 45 sampai 49. Lalu setelah itu ada veteran pembela, itu yang Irian Barat, terus yang Timor. Itu pejuang? Itu enggak, itu pembela. Veteran pembela. Lalu setelah itu ada veteran perdamaian. Itu yang berangkat ke mana kan? Yang sekarang inilah gitu. Ada ini. Nah, kalau perintis kan tidak. Semua dijadikan satu yang termasuk dengan yang Irian Barat saat itu kan.
Jadi itu yang akhirnya jadi ambigu juga ya Bang gini, ya? Enggak, sebenarnya enggak gitu. Maksudnya gini. Karena kalau veteran kan tentara. Veteran itu juga adalah orang-orang yang berperang. Berperang, ya. Kalau dia tidak berperang, ya dia nggak masuk veteran. Iya, betul. Ya kan? Makanya ya itu makanya nah cuman kan sekarang ya kalau perintis adalah ya sebelum ini merdeka ya. Nah, lalu perintis akhirnya juga di sekarang ini kenapa sih kita bikin ada keluarga? Penambahan keluarga dari awal tuh dia PKP awal P4KI. Persatuan Putra Putri Perintis Kemerdekaan Indonesia. Sekarang gue tambahin PKP 3KI. PKP 3. Jadi ada K-nya, ada keluarga. Iya. Karena terakhir tuh ya kalau dia perintis punya anak ya akhirnya sama sampai anak. Habis itu kan kita nggak bisa ngembangin lagi padahal mereka udah pada uzur ya mohon maaf ya bukan uzur namanya langsia ntar gua dosa bilang mereka uzur Generasi 2 lah ya. generasi dua kayak lu Iya saya. kayak lu kan itu kan salah satunya gitu. Iya. Kakak-kakak saya semua umurnya sudah di atas 60, Iya, 70, 80 itu tahun. dia Iya. maksudnya kan mereka juga udah nggak punya power lagi buat gitu. Bukan dari sisi keilmuan mereka sangat banyak. Mereka anak pelaku loh. Iya, betul. Informasinya nyampainya A1. Iya, betul. Ya kan? Kasarnya kalau anak pengembangannya gimana kalau itu kan? Nah, terus lalu yang kedua, para perintis itu semuanya mereka bekerja atas nama Tuhan. Betul. Yang penting gua dapat pahala. Nggak pengen tuh ngetop. Iya. Nggak pengen jadi dirut BUMN. Iya. Nggak pengen jadi apa segala macam. Dan mereka tidak butuh pengakuan itu ya. Mereka nggak butuh, mereka buat diri sendiri. Iya. Mereka tuh cuman buat cerita ke cucu. Iya. Dan malah kebanyakan dari yang saya tahu teman-teman ayah, mereka yang beneran berjuang nih ya, termasuk Bung Hatta, mereka tidak pernah menceritakan perjuangannya dia kepada keluarga. Jadi kebanyakan keluarga itu dapatnya dari teman-temannya. Betul. Bokap Bapak lu lu tuh atau begini. babe lu tuh dulu Iya, begini iya, gitu. iya. Jadi saking mereka tidak ingin menonjolkan diri mereka bahwa oh gue nih yang ngelakuin ini, oh gue nih yang seperti itu ya Bang ya. Ya kan dulu mungkin udah ada sosmed kali ya. Kan sekarang aja makan aja kan foto dulu sebelum Iya, betul. berubah kan dari berdoa sebelum makan jadi berfoto sebelum makan. Iya. Ya maksud gue ya mereka tuh emang nggak pengen ya cukup lah udah. Termasuk barisan pelopor sebenarnya ya Bang ya. Barisan pelopor sebenarnya termasuknya perintis ya harusnya. Karena Harusnya dari ya. Jawa Gini, Hokokai. sesimpel gini lah. Perintis itu apa sih? Dari katanya aja. Iya. Perintis kemerdekaan. Berarti orang-orang yang Berjuang sebelum. orang-orang yang merintis kemerdekaan. Iya. Tentu ada syarat-syaratnya. Ya kan misalnya kayak minimal dia pernah di penjara. Iya, pernah diasingkan. Pernah bukan, jangan diasingkan tuh udah orang top. Oh, oke. Kasarnya Itu yang kaum elitnya lah ya. Itu kaum elitnya udah Iya. diasingkan. Kalau Tokoh-tokoh. kasarnya dia nih bawa surat. Buat posko ini, posko itu, segala macem. Anak kecil kan umur 10, 15 Iya, 11 tahun, iya. gitu-gitulah ya. Iya. Ketangkep, digebukin, ya kan, segala macem loh. Atau dia ikut rapat. Iya. Walaupun rapatnya mungkin cuman, beliin rokok dong. Iya. Atau kasarnya gitu. Tapi maksudnya tugasnya cuman gitu ya. Iya. Bisa kalau bahasanya Atau kasih surat dan lain-lain gitu ya. Itu suatu pakai nyawa kan surat. Iya. Misalnya dia jadi batur tuh apa ya? Misalnya kayak pembantu lah, ART gitu zaman sekarang gitu ya. Dia yang bawa nyiapin surat, nyiapin ngetik atau dia nyiapin minum, nyiapin apa segala macam. Orang itu kan kalau nggak ada mereka loh. Iya. Logistik. Tokoh-tokoh itu kan juga nggak mungkin kan ngurusin hal-hal seperti itu ya.
minta kertasnya kan kita Iya. bingung kan. Kopi, buatin kopi gitu ya. Gitu, maksudnya ya sebetulnya tapi kan mesti ada, tapi kan paling nggak, tapi kan kalau begitu kan banyak yang ngaku-ngaku kan. Iya. Jadi akhirnya kita men-screeningnya gimana, ya udah ada ininya, misalnya dia dia bawa surat pernah ditangkap, pernah apa segala macam. Itulah. Iya, ya bukti-bukti dan lain-lain Buktinya seperti ada itu. bahwa dia misalnya ada datulensi misalnya, Iya. dia pernah dia ikut rapat di sini, ikut rapat. Tapi problemnya banyak juga, meskipun ada bukti-bukti Bang, banyak juga yang tidak pernah mau mengurus untuk pengakuan sebagai perintis kemerdekaan. Karena lo bekerja atas nama Tuhan, bro. Iya. Jadi fisabilillah lah. Ini gue ya alhamdulillah. Iya. Sesimpel kalau gue nggak pernah, gue memang ada di 98 tapi gue nggak pernah mau ngaku-ngaku. Oh gue reformasi. Enggak dong. Iya. Ya, karena banyak banget Bang yang saya ketemu. Contohnya yang kita tahu tokoh lah misalnya. Itu Pak D. Suhut. Nah, Dia mengerek bendera. Dia yang mencari bambu bersama ayah. Karena diminta sama Pak Sudiro waktu itu untuk mencari bambu gitu di belakang rumahnya Bung Karno, dan itu ayah saya pun mengakui bahwa setelah itu Pak D. Suhut lah yang membentuk bambu itu agar bisa digunakan sebagai tiang bendera. Dan di fotonya juga ada berdekatan dengan Bung Karno, Bung Hatta, dia yang memakai celana pendek, memang posisinya di belakang kan. Tapi dari pihak keluarga pun juga sama, bilangnya dulu ayah tuh tidak pernah mau, katanya oh dulu ayah ikhlas kok, dulu cuman ya pas kebetulan aja ayah diminta gitu. Sama seperti ayah saya bilang, ya itu kan ya karena disuruh sama dokter Muardi. Jadi mereka tidak ada keinginan bahwa oh emang gue loh gitu. Nah orang-orang yang seperti ini kan akhirnya hilang tertelan kemajuan zaman. yes. Yang makanya kan kayak misalnya Pak D. Suhut kan sampai diakuin sampai 2 kali, sampai ada yang dapat apartemen apa kemarin sempat ya adalah kita bisa search di Google, ada yang mengaku sebagai Pak D. Suhut gitu. Tapi memang orang-orang ini kan yang tidak ingin atau ya sudah itu ya hanya kebetulan, hanya perjuangan. Tapi seperti yang Bang Atar bilang kan nggak bisa begitu di era sekarang, karena mereka kan tidak berpikir bahwa negaranya ini akan kayak begini sekarang, yang tidak menghargai para pejuang, tidak menghargai para sebelumnya. Yang bagaimana dulu ayah saya kalau mendengar lagu Indonesia Raya Berdiri, sama man. Indonesia Berdiri Cikal Sempurna, Indonesia betul. Raya. Indonesia Pusaka aja ayah saya tuh pasti nangis kalau dengar lagu itu gitu, karena ada feel-nya mereka. Ya ayah saya pernah misalnya 4 hari nggak makan, di naik turun gerilya hutan, ayah pernah cerita nggak ada alas kaki, makan nggak ada kan, kalau ketemu kampung baru bisa makan. Itu pun juga lihat-lihat karena kadang ada mata-mata. Betul. Yang orang kita sendiri gitu, orang Bumi Putra tapi Ya, memang. dia mata-mata Belanda gitu. Jadi nggak mudah saat itu. Jadi denger lagu-lagu kayak gitu tuh buat mereka tuh kayak feel-nya tuh Dalam. keluar gitu. Nah ini kan yang tidak dimiliki oleh generasi kita. Sebenarnya nggak gitu-gitu amat lah. Karena gini. Karena kita generasi penikmat nih sekarang. Oh ya nggak, sebetulnya nggak gitu-gitu banget. Jadi gini. Teman-teman diaspora kalau dengar lagu Indonesia nangis sih. Oh iya. Ya, karena mereka merasa gila, gue susah banget hidup di sini ya, gitu. Jauh dari keluarga gitu ya. Segala-galanya. Jadi emang mesti disusahin dulu baru ngerasa, ya itu manusiawi sebenarnya. Cuman ya adik-adik zaman sekarang memang tidak, mereka memang merasa bahwa sudah gampang apa itu, dan teman tidak distimulus bahwa mereka harus, ya mereka mau nyari pelajarannya nggak ada. Iya. Buru-buru mereka tahu di Ponorogo 1825 1830
Baru-baru mereka tahu di Ponorogo juga mungkin nama jalan, Imam punya nama jalan gitu loh, baru-baru tahu. Pelajarannya nggak ada. Patung di Ponorogo aja mungkin nggak tahu ya itu siapa. Kalau pas lewat ada patungnya. Ini di Ponorogo apa Bang Bonjol ya? Nah cakep kan lo, kulitnya gitu kan. Iya betul. Nah, terus ya anak gua sekarang masuk yang paling tua, itu masuk SMP. Pelajaran sejarah perjuangan dulu kita, kalau gue masih PSPB, pelajaran sejarah perjuangan bangsa. Terus gue ada PMP, pendidikan moral Pancasila, moral ya, ya kan. Nah gitu-gitulah. Terus bilang bahwa, wah itu kan eranya Soeharto jelek segala macam. Ya Soehartonya emang berkuasa 32 tahun, makanya kakek gue keluar. Bukan karena kakek gua keluar, karena komunis peringkat keempat. Bukan itu, tapi sebetulnya itu iya, cuman maksudnya dia DPR-nya agak itunya masih konstituennya nggak DPRD ya DPR tuh nggak bisa ngasih keputusan bahwa gua ini masih wapres apa enggak. Iya. Kayak digantung ya. Digantung. Ya, keluar aja udah. Karena komunis terlalu kuat juga di situ kan. Iya, betul. Terus Bung Karno juga bilang, dibikin Nasakom aja nih biar enak gitu kan. Ya tujuannya sih benar bahwa lo jadi satu, cuman sayangnya ya. Nasakom itu sebenarnya adalah politiknya Bung Karno sih. Saat itu kita tahu bahwa ada blok barat, blok timur. Betul. Nah, Bung Karno sebenarnya ingin memperlihatkan bahwa Indonesia ini jadi satu, bisa non-blok. Semuanya tuh dengan non-bloknya ini semua bisa bersatu. Betul. Mau dia dari kelompok kiri, mau dia pakai kelompok kanan, sama lo bangsa Indonesia jadi satu. Dia bisa bersatu. Dan itu keinginan politiknya Bung Karno. Betul. Untuk menyatukan semua. Tapi kan memang ideologi itu kan nggak bisa disatukan. Sama seperti sekarang, contohnya ya saya kan karena homeschooling dan lain-lain mempelajari buku-buku Bung Hatta juga. Di situ Bung Hatta ada statement yang menarik. Dia bilang memang di dalam penjajahan kita sudah merdeka, sudah luar biasa, kita sudah sangat menghargai itu. Tapi dalam ekonomi kita masih tidak merdeka karena ekonomi kapitalis masih bercokol lah saat itu di bumi Indonesia. Dan dia bilang selama ekonomi kapitalis masih ada di bumi Indonesia, kita tidak akan mencapai kesejahteraan. Betul. Nah, tapi kita lihat sampai sekarang, ini kan malah makin banyak yang masuk nih Bang. Gini. Dengan globalisasi khususnya kan. Sebenarnya gini ya. Kalau pengambil keputusan berdasarkan pemilik saham terbesar, ya nggak akan nyampe ke sini. Jadi ya mungkin gue agak sebelum saya minta maaf sama om saya Profesor Dr. Sedi Suasono, mungkin saya agak berbeda pendapatnya. Cuman kalau gue ngeliatnya gini, kapitalis yang dimaksud itu adalah bukan kapitalis gini, bukan kapitalis ya, tapi adalah pengambil keputusan yang dilakukan oleh karena sebuah perusahaan tuh diambil keputusannya berdasarkan ini yang terbesar, yang kasar gini, gue sahamnya lebih gede daripada lo mesti dengerin gue, karena gue lebih besar sahamnya dibandingin lo. Padahal belum tentu yang gue bilang itu adalah yang benar. Iya. Mungkin aja lo mewakili lo udah ke lapangan, lo ngeliat kondisi lapangannya begini lo. Tapi karena saham gue paling gede, ya gue punya banyak duit, ya lo dengerin gue dong. Iya. Makanya kakek gue bikin ya koperasi. Iya. Koperasi apa sih? One man, one vote. Suara gue sama. Terus tujuannya gimana? Kita musyawarah. Yeah. Jelas nih. Bukan pemilik modal yang berkuasa gitu ya. Semuanya kenapa? Sifatnya kenapa sih bisa semuanya itu kalau di koperasi, semuanya itu ada sumbangan wajib dan sumbangan sukarela. Ya, kayak iuran lah ya, kayak gitu ya. Sumbangan wajib itu wajib. Nilainya semua sama.
Yang gede, kalau lo mau nambah dapat margin lebih gede, ada sumbangan sukarela. Kemampuan gue 1 juta, kemampuan lo gope. Masa sama dong pembagian hasilnya? Enggak. Wajibnya sama. Kita 10.000 naruhnya. Kasarnya gitu. Jadi hak suara lo, sumbangan sukarela tuh larinya ke pembagian dividen kasarnya gitu. Ya kan? Tapi kalau hak suara jadi sumbangan wajib. Iya. Betul. Makanya kakek gue bilang, Bung Hatta bilang tuh bahwa pasal 33 semua hak itu dimiliki oleh negara dan dikelola sebaik-baiknya. Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Dan banyak juga yang nggak tahu kalau pasal 33 itu adalah Bung Hatta ya. Karena yang baru gue udah nggak tahu bunyinya gimana. Itu masih sama sih Bang, tapi tidak dilakukan aja. Apa? Tidak dilakukan aja. Oh gitu ya. Sebenarnya pasal 33-nya masih ada di undang-undang, tapi memang tapi kan bertambah. Iya, tapi kan pasal per pasalnya itu kan memang tetap ada. Nggak, maksud gue gini, gue nggak hafal apa yang sekarang yang barunya tuh ABCD-nya itu ya. Segala macamnya sih itu kan itu ayat 1, ayat 2, ayat 3-nya segala macam sampai ayat berapa pun juga gue nggak tahu. Cuman maksudnya di situ kenapa? Oh iya, ayam dan kanan milik negara, dikuasai oleh negara. Jangan sampai kekayaan alam kita itu dimiliki asing lalu kita disetir. Jadi kayak VOC lagi ya. Kembali ke VOC. Kita 300 tahun dijajah oleh sebuah asosiasi dagang loh. Ya sekarang kan banyak kita melihatnya bukan maju ke depan tapi mundur ke belakang seperti itu lagi. Bagaimana asing menyewa lahan di tempat di kita. Kan awalnya kan juga VOC dulu kan menyewa lahan untuk bangun pabrik dan lain-lain. Iya, sebetulnya gini ya. Kepala daerah yang sekarang itu kan ya itulah jeleknya one man one, itulah jeleknya di mana lo harus tidak ada musyawarah mufakat. Jadinya kepala daerah dipilih kita kos politiknya tinggi. Kos politiknya tinggi otomatis ya mereka apa yang bisa gue jual ya atau yang nggak bisa mesti kembali dong. Iya betul. Negaranya dia jual. Oke, kembali lagi Bang tentang perintis nih. Kan kita tahu juga kantornya juga di Gedung Pola. Dari zaman saya kecil tuh ada besar pelangnya Gedung Perintis Kemerdekaan itu di luar. Saya nggak tahu sekarang. Sekarang sudah menjadi Gedung Bakamla. Nggak sebetulnya gini. Ya Bakamla juga. Itu prosesnya sejak kapan sih Bang? Prosesnya tahun berapanya? Rasanya sih era Jokowi yang kedua deh, rasanya ya, cuman kalaupun salah mohon maaf. Cuman jadi awalnya mereka itu mau punya gedung di Kemayoran. Terus jadi kita punya zona teritorial yang bisa kita segala macam. Nah itu yang sering dilanggar. Kenapa dilanggar? Ya kita banyak lack of sources, kita lack juga alat juga. Nah terus adalah Bakamla yang jadi Coast Guard lah, menjaga segala macam. Nah tempat yang tersisa adalah Gedung Perintis, gedungnya Setnek punya. Itu kosong udah pakai aja. Iya, Setnek pun juga kecolongan sebenarnya. Kok jadi kayak begitu? Tiba-tiba dia bikin gapura. Sempat dipanggil. Sempat dipanggil. Kok bisa-bisanya gue minjemin. Jadi kasarnya lo minjem rumah sama gue. Terus tiba-tiba lo bangun tuh rumah. Iya. Terus lo ngeklaim, ya kan gue udah bangun gini. Ya Setnek, kok bisa-bisanya lo begitu ya gitu kan? Nah, akhirnya ya. Nah terus Gedung Pola akhirnya hilang fungsi. Karena Gedung Pola itu kan dulu sebetulnya ada roadmapnya bangsa Indonesia. Zaman dulu kenapa sih bikin tinggi tengahnya mezamin? Di tengah kan tuh dulu ya itu adalah 3D gedung tuh yang maket dari apa yang akan dibangun oleh bangsa Indonesia. Memang sih itu banyak yang bilang itu adalah proyek Menara Gadingnya Bung Karno, karena mereka bikin GBK, bikin Semanggi, bikin Sarinah, bikin banyak lah. Cuman
di situ. Lalu juga isinya apalagi selain di situ, ada yayasan-yayasan yang perintis. Perintis sendiri juga nggak akur karena kembali bangsa Indonesia tuh apa ya, lo kalau udah pengen banget kuasa lah, petantang-petantang punya jabatan segala macem ya, which is yang orang zaman dulu kakek gue sih ya enggak, maksudnya dapat jabatan lebih kepada ngeliat amanahnya dibandingin hasilnya. Maka mereka juga kalau bisa mereka nggak kelihatan kelar acara cabut, ini cabut gitu loh. Karena sekarang kan agak sulit memang, kita tahu beberapa dari daerah dan lain-lain untuk masuk ke dalam itu kan mesti izin dulu, mesti ini dulu dan lain-lain. Otomatis karena kan dia menjadi objek vital. Iya. Bos, kantor polisi ditembakin orang bos. Iya. Kantor polisi datang perempuan nembak-nembakin kan gila, gue bilang ini apa sih gitu loh. Iya. Apalagi ini Coast Guard ya. Apa ini objek, ini kantor polisi yang ketahuan dia polisi punya senjata, punya apa? Bisa-bisanya loh ada orang datang nembak gitu loh. Mabes lagi ya. Mabes pula. Gila. Gila apa main PUBG apa main apa gimana? Apa main CS kali gue pikir kan. Memasangin deh otak teror apa pasang bom. Heran gue. Ya gitu-gitu lah. Iya. Jadi ya otomatis ya begitu. Jadi ya mereka masuk ke sana emang sulit. Ya, bukan salah Bakam lah. Salah yang minjemin gedung, ya. Terus salah yang bakal jadi nggak mikir jauh, iya boleh juga, banyak faktor lah. Akhirnya kami ini hilang, gitu kan. Ya, cuman ya total juga. Kenapa sih bisa hilang? Ya apa yang mereka tidak merasa penting untuk belajar sejarah kok. Iya. Pelajaran aja udah nggak ada. Baru kemarin baru berapa tahun lalu tuh yang dibilang bahwa kita akan sebelum pandemik, ingat banget gue mereka kita akan memasukkan kembali P4 Pancasila ke dalam pelajaran sejarah lah. 20 tahun. Iya.